Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore teman-teman. Hari ini hari Senin, tanggal 2 Maret 2026, hari ke-12 atau 13 Ramadan 1447 ya. Ya, kali ini saya akan bercerita tentang buku ini ya, Robin Sharma dengan judul The 5am Club. Buku ini saya selesaikan bacanya pada Selasa ya. Selesai dibaca pada hari Rabu 13 Maret 12 Maret 2025 jam 7.20 ya, ini di rumah. Jadi setahun yang lalu saya selesai membaca buku ini. Nah, di sini saya akan sedikit kalau dalam bahasa agamanya mensyarah menjelaskan dari sisi keislaman ya. Jadi judulnya adalah The 5am Club. Ya, tentang klub yang bangun di jam 5 pagi. Jadi dalam buku ini sih intinya bukan jam 5 paginya ya, tapi bagaimana kita harus bangun 1 jam lebih awal daripada kebanyakan manusia atau aktivitas yang akan kita jalani. Ya, dalam Islam sendiri kan ada doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Dan memang secara produktivitas seseorang itu akan mengalahkan atau menguasai hari-harinya bila di pagi hari dia telah sukses menguasai pagi harinya. Nah, di klub 5am ini, The 5am Club ini dibahas adalah ketika seseorang harus bangun 1 jam lebih awal dari kebanyakan manusia atau 1 jam lebih awal sebelum dia melakukan aktivitas. Itu nanti dibagi menjadi 3 bagian ya, 20 20 20. Terserah ya, 20 menit itu untuk fisik ya, seperti olahraga. 20 menit itu untuk otak ya, seperti membaca buku, berpikir ya, dan lain. Kemudian 20 menit lagi untuk penenangan ya. Jadi ada 3 tahapan yang dilalui dalam 1 jam itu. Nah, untuk mencapai The 5am Club ini juga di bagian akhir dijelaskan bahwasanya untuk menciptakan sebuah kebiasaan baru itu kan nggak mudah ya teman-teman ya. Jadi ada sebuah kalimat itu bukan di buku ini ya, tadi di rujukan yang lain, bahwasanya ketika kita punya sebuah kebiasaan dan hendak dihilangkan, ini kan sulit sekali ya. Bagi Anda juga mungkin yang biasa bangun siang, atau Anda yang punya kebiasaan merokok, pengen berhenti, ya punya kebiasaan yang nggak baik lah. Menghilangkan sebuah habit atau kebiasaan kan sangat susah ya teman-teman ya. Kemudian ketika ingin menciptakan sebuah habit baru juga sangat susah. Tapi ketika sudah menjadi habit, dia ada menjadi kebiasaan, menghilangkannya juga susah, jadi namanya kecanduan. Nah, di bagian terakhir ini ada rumus juga ya, kalau nggak salah itu beberapa hari ya, saya juga agak lupa. Itu jadi dalam menciptakan kebiasaan bangun pagi itu kita harus rutin. Misalnya anggaplah katakanlah selama 22 hari full kita bangun pagi terus ya. Ini yang pertama itu untuk merusak habit kita yang mungkin biasa bangun siang. Kemudian fase ketiga, ini fase yang berat ya, dari mana yang tadi merusak ini menata. Nah, ketika fase ketiganya yaitu 22 hari yang ketiga itu sudah menjadi habit kebiasaan. Bahkan ketika kita tidak melakukan kita merasa menyesal. Dalam hal apapun ya. Dalam hal apapun, misal teman-teman pengen jogging ya. Saya pribadi juga ngalamin ya. Dulu jogging saya awalnya itu sih nggak lama ya teman-teman ya. Saya itu cukup sekitar 10 sampai 15 menit setiap hari saya lakukan. Kemudian lama-lama ditambah menjadi 15 ke 20, 20 ke 30 ya. Itu ketika kita sudah rutin melakukannya, saat 1 hari terlewat, kita kayak ada yang mengganjal, kita kayak merasa sesuatu menyesal. Itu karena sudah menjadi habit. Termasuk juga ketika dengan ini, The 5am Club ya. Jadi kalau teman-teman sudah melakukan ritual, misalnya nih teman-teman aktivitas jam 4 ya, karena kan azan subuh ya, anggap aja jam 4 ya. Berarti teman-teman harus bangun jam 3. Nah, ketika jam 3 pagi, ritualnya 20 20 20. 20 misalnya nih untuk baca buku, ya kan, 20 menit. Kemudian 20 menit untuk merenung, ya kan? Merenung atau nulis ide atau apa ya. Kemudian 20 menit selanjutnya olahraga. Olahraga seperti apa? Mungkin seperti stretching, ngeplank, atau jalan-jalan atau apa. Yang penting dibagi 3 ini. Nah, itu menjadikan kita lebih produktif teman-teman. Dan ada satu kunci ya yang di buku ini dijelaskan juga.
kita akan menguasai pagi hari itu bukan tanpa persiapan. Jadi seorang yang ingin memiliki habit bangun pagi, ingin mengalahkan pagi harinya, dia dimulai jauh-jauh hari ya. Dia dimulai sebelum dia tidur. Maksudnya apa? Ketika teman-teman ingin memiliki kebiasaan bangun pagi atau bangun lebih awal daripada yang sekarang dilakukan atau kebanyakan orang, karena memang kalau kita lihat orang-orang penguasa dunia ya, orang-orang hebat khususnya kaum muslimin, mereka orang-orang yang bangunnya lebih awal. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri, beliau tidurnya juga, beliau kan bangunnya lebih awal. Adalah ritual sebelum tidur. Jadi kesuksesan kita untuk mengalahkan pagi kita dengan cara kita bangun lebih awal adalah dimulai sebelum kita tidur. Jadi sebelum kita tidur apa? Satu, yaitu jangan bermain gadget 1 jam sebelum kita tidur. Misalnya teman-teman nih mau tidur jam 10, maka jam 9 sudah tidak bermain gadget. Gadget atau handphone usahakan jangan di ranjang, jangan di kasur, tapi di meja, di ruangan terpisah. Bukan ruangan terpisah ya, di tempat terpisah. Ini yang mungkin susah ya. Dan ketika kita ingin bangun kasik ya, itu juga kita punya batasan, yaitu usahakan jam 10 kita sudah tidur. Jam 11 sampai jam 2 sudah deep sleep. Karena kalau kata para dokter kan ya, ada regenerasi sel ya. Sel sel mati diganti sel yang hidup. Nah, itu nggak akan terjadi kecuali di jam 11 sampai jam 2 pagi. Jadi kemenangan kita untuk bisa beraktivitas di pagi hari adalah bukan tanpa sebab, bukan tanpa persiapan, yaitu persiapan sebelum kita tidur. Sebelum kita tidur, ya 1 jam sebelum kita tidur, kita tidak bermain gadget, tidak membuka layar laptop, handphone, ya nggak nonton TV, cukup dengan baca buku mungkin ya. Kemudian juga gadget atau handphone jangan di kasur, ya. Nah, 1 jam setelah kita terbangun, ya, maka jangan langsung bermain gadget. Usahakan ya setelah bangun tidur kita lakukan rutinitas tadi, ritual 20-20-20. Bisa dengan kita bangun tidur merenung ngalamun ya selama 20 menit ngalamun apa gitu kan. Atau kemudian 20 menit selanjutnya adalah kita belajar, kita baca buku atau apa. Kalau kaum muslimin mungkin baca Al-Qur'an ya, atau baca buku ya. Non muslim juga bisa baca kitabnya masing-masing atau apa. Kemudian 20 menit terakhir bisa dengan olahraga. Ya olahraga di rumah kan juga ngeplank bisa, squat bisa, push up bisa, jalan di tempat, jogging di tempat, kan banyak hal yang bisa dilakukan, stretching kayak atau apa kan. Nah di sini juga ada sebuah kunci cerita ya tentang Rayleigh atau siapa namanya itu. Dia itu setiap beberapa saat dia melakukan push up, melakukan squat dan lain-lain. Dari setiap ketika dia ngobrol dengan para tokohnya, ini kan novel ya, seperti novel itu seperti cerita-cerita fiktif. Dia badannya bagus bukan karena di gym, tapi karena habit, kebiasaan. Ya, dia setiap beberapa menit dia setiap beberapa waktu lah dia push up, dia ngeplank, dia squat gitu. Dan ya saya pribadi melakukannya teman-teman. Saya itu hampir sejam sekali itu ngeplank 2 menit atau 1 menit minimal, push up minimal 15 kali ya atau berapa itu hampir setiap pergantian jam ya. Karena tanpa dengan hal-hal kebiasaan seperti itu kita bisa lebih maksimal ya. Jadi buat teman-teman yang ingin mengalahkan paginya itu bukan tanpa persiapan, tapi disiapkan sebelum tidur. Dan memang kaum muslimin ya, kita sendiri kaum muslimin ya, khususnya teman-teman yang muslim itu dianjurkan untuk menguasai pagi harinya. Bahkan ketika kita melakukan sedekah subuh, sedekah pagi hari itu dikatakan bahwasanya Rasulullah mendoakan, malaikat mendoakan pada orang yang bersedekah di pagi harinya, dan malaikat mendoakan keburukan pada orang-orang yang kikir. Oke, demikian untuk video kali ini teman-teman. Ini sambil nunggu berbuka, saya juga lama tidak bikin konten ya. Ini saya pribadi untuk 2026 pengen memotivasi diri saya untuk lebih aktif membuat konten-konten ya, terlepas dari ada yang nonton atau enggak. Saya cuma pengen lihat perkembangan dari saya pribadi untuk bisa menjadi konten kreator sejauh mana ya, karena target saya 2026 untuk bisa lebih ke jadi konten kreator daripada branding sebagai dai ataupun sebagai komikus. Oke, terima kasih teman-teman ya. Insya Allah ke depan saya akan mungkin lebih sering-sering lagi untuk sharing ya beberapa buku yang saya baca dari sudut pandang saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.